Hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenia Dewi Fitrianti dari kelas manajemen 18G. Hadirin, saya di dalam video ini akan mempresentasikan tentang stres kerja terhadap kinerja karyawan. Pengertian stres kerja. Stres kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketegangan di mana seseorang mengalami pola pikir yang menurun, emosi dan kondisi kerja yang buruk, di mana suatu stres kerja ini dapat menghambat jalannya tugas-tugas yang akan dilakukan. Kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu pencapaian yang telah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaannya. Nah, pencapaian ini dapat dilihat dari suatu laporan kerja harian mereka, sehingga perusahaan dapat mengetahui bagaimana kinerja dari karyawan tersebut, sehingga setiap bulannya akan direkap, dan apabila ada kinerja yang menurun maka akan dievaluasi lagi. Jadi kinerja karyawan ini dapat meningkat setiap bulannya, sehingga apa yang dicapai oleh karyawannya dapat terpenuhi. Menurut Kerry Cooper dalam Wibowo 2014, faktor-faktor yang dapat menimbulkan dan menyebabkan stres kerja yaitu ada 3: kondisi kerja yang buruk, konflik peran, pengembangan karir. Kondisi kerja yang buruk yaitu di mana lingkungannya yang membawa kita tidak nyaman sehingga memberikan pekerjaan yang akan menghambat kita nantinya, dan kondisi itu dapat memperburuk diri kita sendiri. Lalu ada konflik peran, di mana konflik ini, suatu permasalahan ini terjadi dari individu antar individu atau individu antar kelompok. Lalu ada pengembangan karir. Dalam pengembangan karir ini, semua karyawan berlomba-lomba untuk naik jabatan. Secara umum, strategi manajemen stres kerja dapat dikelompokkan menjadi strategi penanganan individual, organisasional, dan dukungan sosial. Dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada eustress, distress, dan neostress. Lalu apa itu eustress? Eustress dapat diartikan sebagai kondisi seseorang akan lebih produktif dan banyak melakukan hal yang positif. Jadi membawa kita ke dalam hal-hal yang positif. Jadi seseorang akan melakukan suatu pekerjaan yang positif. Dalam stres ini mereka akan memotivasi diri sendiri untuk mencapai target yang ingin diraih hingga ia meraih hal tersebut. Lalu cara mengaplikan eustress dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mencoba hal-hal yang baru dan keluar dari zona nyamannya. Lalu ada distress. Distress merupakan stres yang bersifat negatif, jadi membawa kita ke dalam hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi berdampak bagi mentalnya, yaitu ada stres akut dan stres kronis. Lalu dampak dari distress ini apa sih? Dampaknya yaitu ada mudah lelah dan lesu, emosional, jam tidur yang tidak teratur, merasa bersalah dan mudah putus asa, hingga akhirnya kinerja pun menurun. Dan neostress. Neostress merupakan stres yang berada di antara eustress dan distress, yang tidak memberikan dampak apapun untuk tubuh, sehingga terkadang seseorang tidak menyadari bahwa mereka tengah mengalami neostress. Berikut ada hal-hal yang memicu stres, yaitu ada tension, frustasi, konflik, dan krisis. Lalu di sini saya memiliki studi kasus dari 3 narasumber, yaitu ada di PT XYZ. Karyawan A, dia mengalami stres kerja
karena faktor pekerjaan yang diberikan terlalu banyak dan menumpuk sehingga kinerja pun menurun, dan masalah pekerjaan tersebut dibawa sampai ke rumah, mengganggu kesehatan dan mengalami penurunan daya tubuhnya. Lalu pada karyawan B, stres kerja yang dialami hanya kelelahan fisik, tidak ada tekanan dari atasan, sehingga memiliki kinerja yang baik dan berkualitas karena perusahaan tersebut memiliki prinsip kesejahteraan karyawan nomor 1. Lalu ada karyawan C, ia mengalami stres kerja karena suatu tekanan yang harus memenuhi target dari penjualan tersebut, bahkan sampai di rumah pekerjaan itu tetap dikerjakan sehingga mempengaruhi kondisi karyawan tersebut. Berdasarkan dari tadi kasus yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan di perusahaan manapun pernah mengalami stres kerja dan mereka memiliki caranya masing-masing untuk menanganinya, sehingga tidak berdampak bagi kesehatan mentalnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.